Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, welcome to event spesial kami, Temu Podcast MTSN Kota Padang Panjang, edisi yang kedua bersama saya Khairatul Fauzia. Dan hari ini kita bersama Kepala MTSN Kota Padang Panjang, yakninya Ibu Firmawati Anwar MPD. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Supaya kita mengenal lebih jauh, mari langsung kita berbincang-bincang dengan Ibu Kepala MTSN Kota Padang Panjang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan ya Bu. Ibu, ditinjau dari pengalaman kerja Ibu, dengar-dengar Ibu pernah menjadi seorang guru. Jadi boleh kita sedikit bercerita tentang pengalaman karir Ibu yang awalnya menjadi sosok seorang guru. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu di saat Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, kita haturkan kehadirat Allah yang diberi kesempatan pada pertemuan hari ini. Kemudian selawat beserta salam, tak lupa pula kita haturkan ke Nabi besar Muhammad. Terima kasih Ananda Khaira. Kalau ditanya pengalaman Ibu sebagai seorang guru, Ibu tamat ya tahun 1997. Setelah itu Ibu honor ya madrasah Padang, TSN Lubbayang, MAN 2 Gunung Pangilun, kemudian SMK Du'afah. Tahun 1999, alhamdulillah Ibu diamanahkan untuk memperoleh SK sebagai seorang guru di MTSN Padang Luar Tanah Datar. Kemudian juga dinotakan menjadi guru di MAN Sumpur. Nah, alhamdulillah Ibu juga mengajar di 2 tempat. 12 tahun mengajar di MAN Sumpur, itu pengalaman yang luar biasa. Alhamdulillah, indahnya menjadi seorang guru. Jadi guru bukan hanya di dalam kelas, tetapi kita juga bisa beradaptasi. Jadi lingkungan tempat kita mengajar itu akan membuat kita indah dalam pengalaman ya. Di tahun 2012, alhamdulillah Ibu diamanahkan menjadi kepala madrasah. Jadi pengalaman menjadi seorang guru itu adalah pengabdian terindah bagi seorang ibu selaku wanita dan mampu mendidik anak bangsa. Dan alhamdulillah itu berkah yang diberikan Allah. Ya. Setelah Ibu berprofesi menjadi seorang guru, kemudian Ibu diangkat menjadi kepala sekolah, kira-kira apa perbedaan perasaan Ibu dari guru ke kepala sekolah? Kalau perasaan itu alhamdulillah bahagia. Karena dulu kita jadi seorang pendidik, sekarang diamanahkan untuk memegang tanggung jawab menjadi kepala madrasah. Perbedaannya banyak hal. Kalau kita seorang guru tentu fokus kepada dunia pendidikan di dalam kelas. Bagaimana kita memajukan anak-anak didik kita, cari inovasi, kemudian melahirkan kreativitas-kreativitas yang positif. Tetapi kalau kita menjadi seorang kepala madrasah, tentu banyak hal menjadi tanggung jawab kita. Mulai dari perkembangan madrasah, kemudian bagaimana menjaga hubungan dengan keluarga besar kita di madrasah, guru, pegawai, dan anak didik. Kemudian bagaimana kita menjaga hubungan dengan lingkungan. Lingkungan di sekitar madrasah, begitu juga lingkungan yang berada pada Kementerian Agama. Jadi banyak hal nilai positif tanggung jawab yang harus kita emban, dan itu
menjadi amanah yang akan indah apabila kita lakukan Iya, dengan Bu. keikhlasan. Berarti ada perbedaannya masing-masing yang luar biasa Ada. ya, Bu. Oke, Bu. Apa saja yang Ibu harapkan, kan sekarang Ibu sudah menjadi kepala MTSN Padang Panjang nih yang cukup favorit di masyarakat luar dan diminati banyak siswa. Kira-kira apa aja yang Ibu harapkan untuk MTSN ke depannya, baik dari segi siswanya, dari segi gurunya, dan segi tenaga kependidikannya, Bu? Silakan, Bu. Alhamdulillah, Ibu diberkahi Allah bisa memimpin di MTSN Padang Panjang yang memiliki anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang terpilih. Dari pengalaman Ibu menjadi kepala di MTSN Padang Panjang, itu Ibu merasakan berkahnya. Selain anak-anak hebat, Ibu memiliki guru-guru yang luar biasa, yang tanpa kenal lelah, itu selalu membimbing anak-anak ke arah yang positif. Begitu juga dengan tenaga administrasi kita. Jadi luar biasa dan kerjasama yang indah di dalam kita keluarga besar MTSN Padang Panjang di bawah naungan Kementerian Agama Kota Padang Panjang, dan tak kalah penting adalah bawahan binaan dari Kanwil Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, apa aja kesan-kesan yang Ibu rasakan selama memimpin dari tahun 2019, bukan, Bu? Iya, Di MTSN ini, Bu. Kesannya selama di MTSN. Banyak kesan positif terutama. Alhamdulillah, Ibu memiliki anak yang banyak. Iya, Bu. Kemudian anak-anak yang masuk di MTSN itu adalah anak-anak pilihan. Kalau dulu Ibu yang mencari murid, sekarang Ibu sudah menyaring. Nah, dan itu adalah berkah yang tidak bisa Ibu ungkapkan, tetapi rasa syukur kepada Allah dengan diberikan rahmat yang begitu indah. Kemudian di MTSN Padang Panjang itu anaknya sangat luar biasa, seperti Khaira yang ada di hadapan Ibu hari ini. Kemudian Ibu memiliki anak-anak lainnya yang tak kalah berprestasinya dan tidak mau henti dengan satu kreativitas. Semuanya multi talent, dan tentu semuanya itu tidak terlepas dari binaan Bapak dan Ibu guru kita. Ditambah dengan motivasi orang tua kita di rumah. Karena Ibu memiliki orang tua hebat yang mengiringi langkah kami di madrasah untuk membawa anak-anak ke arah yang lebih baik. Sudah, Bu? Iya. Inovasi dari siswa-siswa dan guru-guru. Jadi kita sudah melaunching podcast MTSN Padang Panjang pada tanggal 18 November 2023, bertepatan juga dengan Omdi yang kelima di MTSN Kota Padang Panjang nih. Inilah dia, Bu, podcast MTSN Padang Panjang. Selamat datang, Bu. Iya, terima kasih. Untuk itu kami minta saran atau planning ke depannya, pendapat Ibu tentang untuk kemajuan podcast kita, Bu. Terima kasih. Podcast termotivasi dari kemajuan teknologi kita di zaman sekarang, bahwa untuk melihatkan kepada masyarakat perkembangan suatu madrasah tentu tidak terlepas dari teknologi. Pengalaman Ibu tentang podcast itu kami studi banding ke MTSN 1 Malang, dan Ibu terkesan di situ, dan Ibu bertekad insya Allah nanti MTSN Padang Panjang memiliki podcast juga. Alhamdulillah ini terwujud, dan insya Allah kita dengan wakil, komite, Bapak dan Ibu Majelis Guru, ditambah dengan dukungan dari Kementerian Agama, insya Allah kita akan membuat podcast kita lebih baik lagi ke depannya. Dan Ibu berterima kasih kepada tim podcast kita yang luar biasa, Bapak Ilham 1, Ilham 2, ya, Pak Anas, kemudian Ustadz Irman, Ibu Epi, Ibu Pit, itu adalah orang-orang energik yang tidak pernah lelah, walaupun dengan perjuangan yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Tapi Ibu yakin kami bertekad, insya Allah kita akan berbuat lebih baik lagi. Insya Allah, Bu. Dari itu, Bu,
Apa saja rencana-rencana yang kira-kiranya sudah Ibu susun, yang sudah terlaksana atau yang belum terlaksana? Boleh diuraikan, Bu? Ya, terima kasih. Banyak hal yang kami lakukan bersama Bapak Ibu Majelis Guru kita untuk MTSN Padang Panjang, terutama tentu bagaimana anak-anak bisa belajar dengan nyaman, kemudian kita bisa mengarahkan anak-anak sesuai dengan minat bakatnya, yang pada awal penerimaan siswa baru, mungkin di zaman Khaira kita mulai itu dites minat bakat. Alhamdulillah sekarang kita sudah terjaring mana anak kita yang ahlinya di bidang IPA, mana yang ahli di bidang IPS, dan mana ahli di bidang matematika. Tidak kalah penting juga hafalan-hafalan Al-Quran dan bidang ilmu lainnya. Itu di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian guru-guru kita adalah energik, dia tidak berhenti dengan inovasi, kreativitas, dan itu terlihat dari guru-guru yang mampu mendampingi anak-anak sehingga berprestasi lomba-lomba, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional. Jadi Ibu tidak meragukan lagi prestasi untuk anak didik Ibu dengan bimbingan Bapak dan guru kita yang luar biasa. Itu kalau di bidang akademik. Kemudian di bidang sarana prasarana, Ibu didampingi komite, Ibu didampingi orang tua yang hebat-hebat. Alhamdulillah kita sudah memiliki masjid yang bisa menampung anak-anak kita sholat bersama-sama. Insya Allah aula serbaguna kita insya Allah akan kelar di bulan Desember ini, dan itu akan bisa dimanfaatkan secara bersama untuk pertemuan-pertemuan baik itu di dalam maupun dengan orang tua kita. Kemudian juga untuk sarana prasarana seperti podcast ini, yang mendukung kreativitas seperti Khaira mampu menggantikan nanti mengiringi langkahnya Najwa Shihab, insya Allah. Amin, amin. Kemudian Ibu juga memiliki anak yang juara 1 di bidang robotik. Ibu memiliki anak-anak yang juara-juara selalu di saat Ibu mengirim untuk lomba-lomba. Kemudian lagi semua itu tentu sarananya didukung, baik itu di madrasah kita maupun oleh komite. Kemudian kita juga memiliki labor komputer, labor IPA, lapangan olahraga. Insya Allah semuanya berkat kerjasama yang luar biasa. Satu yang belum terwujud, yang Ibu impikan adalah Ibu pengen tempat beruduk yang indah. Insya Allah kalau Allah izinkan, Ibu akan merancang tahun sekarang, dan kita berserah diri kepada Allah. Insya Allah tahun depan itu. Terima kasih ya Khaira. Berarti di antara planning-planning itu sudah banyak yang terwujud ya Bu? Alhamdulillah. Jadi dapat disimpulkan bahwa MTSN selalu bergerak dari tahun ke tahun menuju kemajuan yang lebih baik. Izin saya tutup podcast kita lagi Bu. Terima kasih Khaira. Sebagai closing statement mengakhiri podcast ini, saya teringat dengan kata-kata bijak yang dituturkan oleh Buya Hamka. Mati Belanda karena pangkat, mati Cina karena kaya, mati keling karena makanan, mati Melayu karena angan-angan. Kata-kata bijak tersebut mengisyaratkan bahwa cita-cita dan mimpi tidak dapat menjadi nyata apabila tidak digoreskan secara fakta dan digaungkan lewat mimpi-mimpi kita. See you next to 3 podcast MTSN Padang Panjang City. Saya Khairatul Fauziah bersama Ibu Firmawati Anwar MPD. Mohon maaf pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.